Charlotte terbangun tepat ketika mobil berhenti di depan gedung tempat rapat bangsawan yang akan dihadiri Sergio. Sambil turun dari mobil, ia mengerjap, mengusir sisa kantuk yang masih tersisa, dan memastikan dirinya tidak terlihat seperti muka bantal. Bagaimanapun, rapat ini dihadiri oleh para bangsawan penting. Charlotte tidak boleh terlihat kurang sempurna. "Harusnya tadi kamu bilang dulu, biar aku sempat ganti baju," gerutunya, sedikit sebal. "Kamu sudah cantik kok," balas Sergio dengan santai. "Ya, aku memang cantik dari lahir." Charlotte mendengus, mengibaskan rambutnya dengan gaya. Sergio tertawa, lalu meraih tangan Charlotte, menggenggamnya erat. Charlotte mengikutinya, meskipun sedikit terseok karena rasa tak nyaman di bawah tubuhnya. Nyeri samar masih terasa, seolah jejak Sergio tadi malam masih ada di sana. Jejak dia memempatsukan mil satunya dan mengacak-ngacak. Plak. Sergio menoleh, kaget. "Kenapa kamu menamparkan dirimu sendiri?" Charlotte menggeleng, merasa canggung. "Bukan apa-apa." Di dalam hatinya, Charlotte berharap bisa bersembunyi. Kenapa sekarang malah terpikir soal itu? Sid. Bahkan ia malah membayangkan milik Sergio. Dasar sinting dirinya ini. "Sergio, Windsor baru saja tiba," ucap Brian yang tiba-tiba muncul di samping mereka. Sergio langsung menghentikan langkahnya, menoleh, dan begitu pula Charlotte. Ekspresi Sergio yang biasanya santai dan penuh canda seketika berubah serius. "Sir, sudah lama tidak berjumpa." "Sergio, sudah lama tidak berjumpa." Robert Windsor menepuk-nepuk bahu Sergio. "Selamat atas pernikahanmu. Sayang sekali kemarin aku tidak bisa datang. Cuma istriku yang datang. Maklum saja, pinggangku suka lemah kalau malam hari." Sergio berbasa-basi dengan pria itu namun terlihat sangat bermartabat. Charlotte terpaku. Untuk pertama kalinya, dia melihat Sergio dalam sikap yang jauh lebih formal. Gestur tubuhnya ketika menghadapi bangsawan lain begitu anggun, dan jauh berbeda dengan yang biasa ia lihat sehari-hari. Entah kenapa, Charlotte merasakan desiran aneh di dalam dadanya. Kenapa dia jadi terlihat tampan? Iya. Charlotte menipiskan bibirnya, menahan senyum. Tanpa sadar, tangannya meremas tangan Sergio sedikit lebih erat, dan di luar dugaan, Sergio membalas dengan meremas tangan Charlotte lebih kuat. Bahkan, dia memperbaiki posisi genggamannya agar lebih erat dan melindungi. Charlotte juga hadir hari ini, iya. Suara lain tiba-tiba terdengar, membuat Charlotte menoleh. "Tumben sekali kamu hadir di acara seperti ini." Orang itu tersenyum dengan nada penuh sindiran. "Tapi aku senang, karena aku jadi punya teman." Maria Windsor. Sejenak Charlotte tertegun kaget. Tak menyangka akan melihat Maria. Orang yang Charlotte curigai sebagai pelaku yang memanipulasi Delilah. Perempuan menyebalkan yang sangat membenci Charlotte karena 3 kali batal menikah, gara-gara 3 tunangannya jatuh cinta pada Charlotte. Dan sebelum itu pun membenci Charlotte karena Charlotte lebih cantik darinya. Charlotte langsung menguatkan genggamannya pada tangan Sergio, tapi wajahnya tetap tenang. Tak ada yang boleh tahu kalau sebenarnya dia sedang kesal. Lagi pula, Charlotte tak punya bukti. Ini cuma dugaannya, meski ia yakin 90% benar. Sergio, tentu saja, merasakan perubahan dalam genggaman Charlotte. Ia merespons dengan menggenggam tangan Charlotte lebih erat dengan kedua tangannya, namun tetap menjaga kesopanan di depan Robert Windsor. Mereka berbasa-basi sejenak sebelum melanjutkan langkah masuk ke dalam ruangan. "Ayah, mungkin lebih baik aku dan Charlotte menepi ke ruangan lain saja," kata Maria, berbicara pada ayahnya yang tinggi besar. "Baik."
Pergilah, jawab Robert santai. Charlotte dengan enggan melepaskan tangan Sergio. Raut wajah Sergio jelas menunjukkan keraguan untuk membiarkannya pergi, apalagi ia tahu betul bahwa Charlotte sedang bad mood. Sergio mendekat dan berbisik, menanyakan apakah ia baik-baik saja atau hanya tak ingin diganggu. Charlotte menjawab singkat, tak masalah. Namun, melihat kemesraan mereka, Robert Windsor tertawa. Kemesraan pengantin baru memang sulit dilawan. Tak lama kemudian, para pria masuk ke dalam ruangan pertemuan, meninggalkan Charlotte yang terpaksa mengikuti Maria menuju ruangan lain. Setelah Charlotte menutup pintu dan memberitahu pelayan bahwa ia tak butuh minuman, ia berbalik, tatapannya tajam. "Kamu kan yang menjebak Sergio malam itu," katanya to the point. Maria tersenyum tipis. "Maksudmu? Menjebak apa? Jangan berpura-pura, ular berbisa. Begitu lihat wajahmu hari ini, aku langsung tahu itu kamu." Maria mengangkat alis, berpura-pura tak paham. "Aku benar-benar tak mengerti apa yang kamu bicarakan, Charlotte." Charlotte mendengus sinis. "Iya, memang maling tidak ada yang pernah mau mengaku. Tapi dengar baik-baik, aku memaafkan Sergio atas apa yang terjadi malam itu. Tapi kalau benar kamu yang ada di balik semua ini, jangan harap aku akan pernah memaafkanmu." Maria terkekeh pelan. "Serius amat, sih. Aku cuma mau ajak kamu minum teh bareng, kok." "Oh ya, selamat atas pernikahanmu, ya. Sudah bisa ditebak sih, ujung-ujungnya Sergio pasti dijodohkan dengan kamu." Charlotte mendesis, merasa jengkel. Kenapa sekarang Maria malah jadi ramah? Padahal dulu ia begitu menyebalkan. Rasanya Charlotte ingin mencekik leher Maria di tempat, tapi kalau ia melakukannya tanpa alasan jelas, bisa-bisa ia malah disangka gila. "Sergio, fokus," tegur Brian di sampingnya, suaranya sepelan mungkin agar tak mengganggu diskusi serius yang sedang berlangsung. "Tolong jangan bilang kamu memikirkan soal malam pertamamu sekarang." "Diam." Sergio berdecak jengkel. Memang, pikirannya sedang melayang-layang, tetapi bukan soal malam pertama juga, ia lebih khawatir tentang si uban kesayangannya itu. Raut wajah Charlotte terlihat jengkel setelah bertemu Maria. Sergio tidak terlalu mengenal lingkaran pertemanan Charlotte. Dulu, dunia mereka memang berbeda. Meski sering bertemu, tidak semua hal Charlotte ceritakan padanya. Jadi, ia tidak tahu apakah hubungan Charlotte dan Maria baik atau buruk. Namun, melihat reaksi Charlotte tadi, sepertinya hubungan mereka buruk. "Maria, dia salah satu orang yang kemungkinan menjebakku malam itu," pikir Sergio, tak fokus pada rapat. Ia membiarkan Brian berbicara jika perlu. "Tapi kalau itu dia, motifnya membuat aku mabuk apa, ya? Hubunganku dengan orang tuanya kan baik. Keluarga Ross adalah keluarga bangsawan yang sudah beberapa dekade terakhir terasing. Semua ini terjadi karena Shahna, istri Sebastian, adalah rakyat jelata dan Sergio adalah anak setengah rakyat jelata. Bangsawan tidak suka dengan manusia yang tidak sesama bangsawan, tetapi berlaga seperti bangsawan. Jangankan Sergio, Charlotte yang jelas-jelas keturunan Elizabeth Lee hingga kini belum diakui sebagai salah satu anak keturunan Lee, hanya karena ayahnya bukan seorang Lee. Dunia bangsawan memang rumit. Sedikit saja melenceng dari apa yang disukai mereka, kalian bisa dianggap bukan manusia. Namun setelah bertahun-tahun, setidaknya ada beberapa keluarga bangsawan yang mulai menerima Sergio. Windsor adalah salah satunya. Mereka bahkan bekerja sama dalam satu bisnis besar berskala internasional. Tidak ada gunanya juga kalau Maria mencari ribut dengan Ross. Mungkin si uban itu cuma tidak suka, pikir Sergio lagi.
Ia menghela napas, berusaha fokus ketika tiba-tiba pintu ruangan dibuka dengan keras, dan suara Maria menggema. "Ayah! Tuan Muda Ros!" Semua pria bangsawan Parubaya yang ada di ruangan itu langsung menengok, tatapan mereka terganggu oleh kehadiran Maria. "Maria, ada apa ini? Kenapa kamu menerobos tidak sopan begini?" tegur Robert, malu akan tindakan putrinya. "Maafkan saya, tuan-tuan sekalian. Tapi saya perlu menyampaikan ini segera." Maria menatap Sergio dengan tegas. "Tuan Muda, Charlotte menghilang." Sergio tertegun. Sedetik kemudian, ia beranjak. Apa maksudmu? Charlotte seharusnya bersamamu." "Saya pamit sebentar ke toilet dan meninggalkan Charlotte sendirian di ruangan, tapi begitu kembali, dia tidak ada. Saya sudah minta semua pelayan mencarinya, tapi tidak ada dimanapun. Menurut saya, Charlotte bukan orang yang akan pergi begitu saja tanpa bicara apa-apa." Sergio melangkah cepat, diikuti oleh Brian. Jantungnya berdebar khawatir. Dengan suara bergetar dan gelisah, Sergio langsung berkata, "Tampilkan rekaman CCTV." Di gedung ini berbeda dari pesta waktu itu. Ada CCTV yang bisa jadi petunjuk jika memang ada sesuatu yang terjadi. Setiba di ruangan CCTV, Sergio langsung mengambil alih komputer, matanya tajam menelusuri setiap rekaman. Jantungnya berdebar kencang saat ia melihat Charlotte tampak tidak sadarkan diri, diangkat oleh seorang laki-laki berpakaian serba hitam. Wajahnya tertutup topeng, tidak ada sedikit pun bagian tubuhnya yang terlihat, semua ditutup. Charlotte tidak memberontak sama sekali. Artinya, dia benar-benar tak sadar. Dengan cepat, lelaki itu membawa Charlotte ke belakang, dan rekaman terputus. Sergio menduga, orang itu memarkir mobilnya di belakang gedung agar tidak terekam CCTV. Sergio meninju meja komputer dengan keras, suara dentumannya menggema dan membuat semua orang terlonjak kaget. "Brian, hubungi ayahku dan keluarga Lee," desis Sergio, nada suaranya penuh ketegangan. "Bagaimanapun juga, cari Charlotte sekarang." Brian segera beranjak pergi, wajahnya tampak sangat cemas bercampur marah. "Ini tidak masuk akal sama sekali," cetus salah seorang bangsawan. "Seorang penculik bisa masuk ke gedung rapat. Apa pihak keamanan hanya tidur?" Robert Windsor menatap Sergio yang mondar-mandir, berusaha menenangkan amarahnya. "Anak muda, aku tahu kamu mencemaskan istrimu, tapi sebaiknya kita turun dan menyelidiki ruangan tempat istrimu berada tadi. Ayo." Sergio mendongak, tak bersuara, tetapi mengikuti arahan itu. Ia berjalan paling depan menuju ruangan Charlotte. Di sana, ada secangkir teh dan camilan yang tergeletak. "Ini tehku," jelas Maria. Charlotte menolak minum teh dan tidak makan camilan juga. Sergio mendengar, tetapi tatapannya tertuju pada sebuah cincin yang tergeletak di atas lantai. Ia menunduk, memungut cincin itu, dan seketika merasakan sebuah sengatan di hati. "Cincin nikah Lottie," gumamnya lirih. Padahal cincin ini pas di tangannya, bagaimana bisa jatuh? Robert menoleh pada putrinya. "Maria, apakah kamu melihat sesuatu yang mencurigakan sebelum ini terjadi?" "Tidak, Ayah. Sama sekali tidak. Aku dan Charlotte mengobrol seperti biasa, lalu aku ke toilet. Begitu kembali, Charlotte sudah tidak ada. Siapa orang gila yang cukup berani menyusup ke gedung ini dan menculik seseorang?" Gumam Robert, heran. "Aku tidak tahu, tapi siapapun dia, pasti sangat gila," balas Maria lirih. Namun, diam-diam tangannya terkepal, menahan senyum. Charlotte membuka matanya perlahan-lahan,
seakan merasakan rasa sakit yang luar biasa menghantam kepalanya. Ia berusaha menyesuaikan penglihatannya, perlahan menatap sekeliling. Ruangan itu tidak sepenuhnya gelap, tetapi juga tidak terlalu terang. Segera, Charlotte merasa asing dengan pemandangan yang ada di hadapannya. Dengan susah payah, ia bangkit dari kasur empuk dan beranjak, tetapi tiba-tiba saja, tangannya terasa ditahan oleh sesuatu. Ia spontan menunduk, terbelalak lebar. Rantai logam yang dingin terikat di pergelangan tangannya. Apa ini? Suara panik Charlotte membahana, berusaha melepaskannya. Ah! Usahanya justru menyakitkan. Napasnya terengah-engah, dan ketakutan mulai merayapi pikirannya. Charlotte menatap sekeliling sekali lagi, berharap menemukan seseorang, tetapi tak ada siapapun. Sergio, Brian, Sergio. Suara Charlotte menggema di ruangan kosong, tetapi tidak ada jawaban. Dengan putus asa, ia kembali berusaha menarik tangannya lepas dari rantai. Meski sakitnya membuat kulitnya lecet, semangatnya tak pudar. Sergio. Panggilnya lagi, suaranya nyaris tak terdengar. Tiba-tiba, pintu terbuka, membiarkan cahaya dari luar menerangi ruangan gelap itu. Ketika matanya terfokus pada sosok yang muncul, Charlotte hanya bisa mematung kaku. Ketakutan yang luar biasa besar mewarnai wajah cantiknya. Sergio tersentak, jantungnya terasa diremas dari dalam, dan napasnya sesak. Lottie, bisiknya, suaranya kosong dan penuh kekhawatiran. Lottie, kamu tidak akan terluka, kan? Tunggu sebentar. Aku bersumpah, ini hanya akan sebentar. Bersabarlah. Jangan terluka, aku mohon padamu, jangan terluka. Ujung jemari Sergio terasa dingin saat membayangkan Charlotte-nya terluka. Pikiran itu membuatnya bergetar. Ia terpaksa teringat akan kisah lama yang pernah ia dengar, sebuah cerita kelam tentang ibunya yang juga pernah diculik. Saat kembali, sekujur tubuhnya dipenuhi bekas luka cambukan yang meneteskan darah. Huff! Sergio merasakan mual, bayangan itu tak mau pergi. Tidak. Jangan pikirkan hal konyol. Dia baik-baik saja. Dia pasti baik-baik saja. Dia jago menonjok orang. Baru saja tadi, Charlotte menonjok Sergio karena sebal, dan itu membuktikan bahwa dia bisa melawan. Pasti dia juga bisa menonjok orang yang menyakitinya di sana, sambil bersabar menunggu Sergio kembali. Kenapa wajahmu pucat begitu, Lottie? Pria itu melangkah masuk, hanya dengan sebelah mata yang ditutupi penutup mata. Kamu jangan-jangan sudah lupa padaku. Padahal kamu sudah membuat sebelah mataku buta permanen. Aku akan membuat yang satunya lagi buta permanen kalau kamu mendekat. Teriak Charlotte, napasnya tersengal, tubuhnya bergetar karena ketakutan. Dante. Mantan pacarnya yang brengsek, sialan, dan menjijikan. Kamu gila, hah? Lepaskan aku sekarang sebelum aku menendang milikmu lagi. Dante tetap mendekat, tanpa basa-basi meraih rantai di tangan Charlotte. Tubuhnya tersentak, jatuh ke pelukan Dante. Lepaskan aku, bajingan. Jangan sentuh aku. Jangan memberontak, atau aku tusuk perutmu sekarang. Charlotte tertegun, tiba-tiba diam bagaikan patung. Bukan karena dia takut pada ancaman pengecut ini, tetapi ingatan akan bayi di perutnya menghantui. Dante mungkin tidak tahu bahwa Charlotte hamil. Rose sama sekali tidak mengumumkan kehamilan ini pada siapapun. Jika Dante tahu, dan semua ini hanya demi balas dendam, dia mungkin akan menusuk perut Charlotte berulang kali sampai bayinya mati. Bagus, Lottie. Aku selalu menyukai sifatmu yang patuh daripada yang pemberontak,
bisik Dante, mengelus punggung Charlotte dengan jemari yang kotor. Kamu merindukanku selama ini, sayang. Air mata mengalir di pipi Charlotte, sekuat tenaga ia menahan amarah. Tenggorokannya serasa disekat, tangannya terkepal sangat kuat ingin menonjok meskipun dirantai. Namun Charlotte terpaksa menahan diri. Kalau benar Dante menusuk perutnya, bukan cuma nyawa Charlotte yang melayang, tetapi juga nyawa anaknya. Aku tidak mengerti, Lottie, desis Dante, tiba-tiba mencengkeram wajahnya. Kenapa kamu malah menikahi Sergio? Bukankah kamu berjanji akan menikah denganku? Kami dijodohkan, jawab Charlotte sebisa mungkin diplomatis. Orang tuaku yang memintaku. Ah, jadi begitu. Orang tuamu memang jahat sekali. Dari dulu melarang begini begitu, sekarang mengatur-ngatur. Dante mengelus wajahnya, senyum sinis terpampang. Seandainya saja tidak dihalangi orang tuamu, sekarang kita sudah bersama. Charlotte menahan rasa mual mendengar itu. Bajingan sialan. Jelas-jelas dia yang merusak kepercayaan Charlotte, tapi sekarang malah menuduh orang tuanya yang mengajarinya cara menjaga diri. Maksudnya, seharusnya Charlotte tidak menjaga diri. Tidak menolak C1-4-nya dan mungkin pelek 3-an lainnya. Dante, lepaskan aku. Lepaskan rantai di tanganku. Dante mencekik lehernya. Jangan mengatur-ngatur aku. Aku ini sudah berbaik hati memaafkanmu, bahkan masih sayang padamu, meskipun kamu membuat mataku buta. Aku bahkan menolak mengoperasi mataku ini, Lottie, karena aku ingin kamu merasa bersalah melihatnya. Dante menguatkan cekikannya. Minta maaf padaku. Cepat. Charlotte terbelalak, matanya mulai memutih karena tak bisa bernapas. Dante menyuruhnya minta maaf, tetapi dia bahkan tak memberi ruang agar Charlotte bisa bicara. Air mata membasahi pipi Charlotte. Dalam hati, ia hanya merintih. Tolong, tolong, tolong aku, Sergio.